Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Penalista Julianti dengan FPM A1A022058. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen pembiayaan, sarana dan prasarana. Baiklah, kita langsung saja masuk materi yang pertama. Pembiayaan. Satu, konsep pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan adalah upaya mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga mampu bekerjasama di lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan menurut Bastian tahun 2015 sebagai berikut. A. Kenaikan harga. B. Perubahan relatif dalam gaji pengajar. C. Perubahan dalam populasi dan kenaikan prestasi peserta didik di sekolah negeri. D. Meningkatkan standar pendidikan. E. Meningkatkan usia anak yang meninggalkan sekolah. Dan F. Meningkatkan tuntutan terhadap pendidikan yang lebih tinggi. 2. Landasan hukum pembiayaan pendidikan. Menurut Baharudin tahun 2010 menyebutkan bahwa landasan hukum pembiayaan pendidikan terdiri atas A. Dasar yuridis. 1. Pancasila. Sebagai negara yang berdaulat, Republik Indonesia mengakui Pancasila sebagai kedaulatan tertinggi dan menjadi landasan hukum atas setiap penyelenggaraan segala bentuk kegiatan. 2. Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat disebutkan adanya perkataan mencetuskan kehidupan bangsa. Ini berarti bahwa setiap lapisan masyarakat berkewajiban untuk serta melaksanakan pendidikan sebagai upaya mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. 3. Peraturan perundang-undangan. Lembaga pendidikan dalam melaksanakan tugasnya menerima dana dari berbagai sumber. Penerimaan dari berbagai sumber tersebut perlu dikelola dengan baik dan benar. B. Dasar filosofis. Seperti yang telah dikemukakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Sementara itu, pendidikan nasional kita dihadapkan pada masalah peningkatan kualitas, pemerataan kesempatan, keterbatasan anggaran, dan belum terpenuhnya sumber dana dari masyarakat secara profesional. Sesuai prinsip pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua. 3. Sumber keuangan sekolah. Menurut Anak Pata tahun 2004, sumber keuangan sekolah yaitu sebagai berikut. A. Orang tua. Kontribusi orang tua semakin penting pada saat pemerintah tidak mempunyai kemampuan untuk membiayai kebutuhan sekolah yang memadai seperti yang biasa dalam negara berkembang. B. Pemerintah pusat. Pemerintah membantu sekolah secara finansial dalam beberapa cara, misalnya sebagai berikut. 1. Memberikan dana hibah untuk sekolah. 2. Membayar gaji para guru. 3. Membentuk proyek pencarian dana sekolah berupa penyediaan tenaga ahli dan bahan peralatan. 4. Membiayai proyek bangunan dan rehabilitasi sekolah untuk daerah tertentu. C. Pemerintah daerah. Banyak negara menyerahkan pendidikan dasar kepada pemerintah daerah. Tiap pemerintah ini mempunyai tanggung jawab untuk menempatkan dan membuka sekolah, menyediakan sarana fisik, fasilitas ruang kelas, dan perlengkapan kantor. D. Masyarakat. Kelompok masyarakat biasanya merupakan sumber keuangan bagi sekolah. Mereka digerakkan untuk memimpin masyarakat setempat untuk tugas tertentu. E. Fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah dapat menghasilkan uang yang besar jumlahnya, misalnya dengan jalan. 1. Menyewakan aula. 2. Menyewakan tempat bermain seperti lapang olahraga. 3. Membuka usaha pertanian bagi yang memiliki lahan, kebun, dan kolam. 4. Mendirikan kantin dan koperasi sekolah. 5. Membuka jasa fotokopi. Dan 6. Membuka jasa warteg. F. Siswa. Siswa dapat menjadi sumber keuangan yang baik. Hal ini tergantung pada kondisi sekolah, kemampuan manajer, pemimpin sekolah, dan stafnya. G. Pemilik sekolah atau yayasan. Pembangunan pembukaan sekolah tersebut biasanya mengandung tujuan khusus. Biasanya menyangkut kesejahteraan moral dan spiritual anak-anak. Badan atau yayasan seperti ini memberikan bantuan pada sekolah dengan berbagai cara, misalnya melalui penyediaan tanah dan bangunan, peralatan, serta tenaga. 4. Kategori biaya pendidikan. A. Biaya langsung dan tidak langsung. Direct cost atau biaya langsung, yaitu biaya yang langsung berproses dalam produksi pendidikan, di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Indirect cost atau biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak secara langsung mendukung proses pendidikan tapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah. B. Biaya masyarakat dan biaya pribadi. Biaya masyarakat dapat dikatakan sebagai biaya publik, yaitu sejumlah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk pendidikan. Biaya pribadi adalah biaya dikeluarkan oleh keluarga untuk membayar sekolah anaknya dalam bentuk uang sekolah, uang kuliah, pembelian buku, dan dana hidup siswa tersebut. 5. Pendekatan biaya satuan sekolah. A. Pendekatan makro. Pendekatan makro berdasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah peserta didik menurut Pata tahun 2009. B. Pendekatan mikro. Pendekatan mikro berdasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidikan yang digunakan oleh peserta didik. 6. Fungsi pembiayaan pendidikan.
Menurut Baharudin tahun 2010, fungsi pembiayaan pendidikan yaitu sebagai berikut. A. Memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien, dalam artian dana yang diperoleh dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. B. Memungkinkan keterampilan kelangsungan hidup lembaga pendidikan. C. Dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran atau penyimpangan dana dari rencana semula. D. Menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah atau madrasah menurut Puslitbank tahun 2005. B. Manajemen sarana dan prasarana. 1. Pengertian sarana dan prasarana. Manajemen sarana prasarana adalah suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapai tujuan yang telah ditetapkan menurut Baharudin tahun 2010. 2. Perencanaan sarana dan prasarana. Dengan demikian, perencanaan sarana prasarana persekolahan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang, rancang pembelian, pengadaan, rehabilitas, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. 3. Tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Pada dasarnya, tujuan diadakan perencanaan sarana dan prasarana yaitu 1. Untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. 2. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Sedangkan manfaat diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yaitu 1. Dapat membantu dalam menentukan tujuan. 2. Meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. 3. Menghilangkan ketidakpastian. 4. Dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan bahkan juga penilaian agar nantinya kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. 4. Persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Mulyasya tahun 2005, persyaratan perencanaan prasarana dan prasarana yaitu sebagai berikut. A. Perencanaan pengadaan sarana prasarana pendidikan persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. B. Perencanaan harus jelas. C. Berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dalam pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan. D. Mengikuti pedoman atau standar jenis, kualitas, dan kuantitas sesuai dengan skala prioritas. E. Perencanaan pengadaan sesuai dengan plafon anggaran yang disediakan. F. Mengikuti prosedur yang berlaku. G. Mengikut sertakan unsur orang tua murid. H. Fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan, perubahan sesuai dan kondisi yang tidak disangka-sangka. I. Dapat didasarkan pada jangka pendek misalnya 1 tahun, jangka menengah 4-5 tahun, dan jangka panjang 10-15 tahun. 5. Perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. A. Barang bergerak. 1. Barang habis pakai. Menyusun daftar sarana sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan rencana kegiatan sekolah tiap bulan. B. Barang tidak habis pakai. Menganalisis dan menyusun keperluan sarana prasarana sesuai dengan rencana kegiatan sekolah serta memperhatikan fasilitas yang masih ada dan yang masih dapat dipakai. C. Barang tidak bergerak. 1. Tanah. Menyusun rencana pengadaan tanah berdasarkan analisis kebutuhan bangunan yang akan didirikan secara lokasi yang ditentukan berdasarkan pemetaan sekolah. 2. Bangunan. Menyusun rencana bangunan yang akan didirikan berdasarkan analisis kebutuhan secara lengkap dan teliti. 6. Pengadaan sarana dan prasarana. Cara-cara pengadaan sarana prasarana menurut Barnawi tahun 2015 adalah sebagai berikut. 1. Pembelian. 2. Penyewaan. 3. Pinjaman. 4. Pendaur ulangan. 5. Penukaran. 6. Penerimaan hibah. 7. Pembuatan dan 8. Sendiri. 7. Inventarisasi sarana prasarana. Inventarisasi berasal dari kata inventaris Latin atau inventarium yang berarti daftar barang-barang, bahan, dan sebagainya. Inventarisasi sarana prasarana pendidikan menurut Barnawi tahun 2015 adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. 8. Pemeliharaan sarana prasarana. Pemeliharaan sarana prasarana pendidikan menurut Barnawi tahun 2015 adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. 9. Penghapusan sarana prasarana. Menurut Barnawi tahun 2015, penghapusan sarana prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.